Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya Ibu ingin mengucapkan selamat bagi kalian karena sudah naik kelas 8 ya. Nah, semoga di kelas 8 ini kalian menjadi lebih semangat dan lebih aktif lagi. Nah, untuk memulai pembelajaran pada hari ini, kita memulainya dengan membaca berdoa bersama terlebih dahulu. Yuk, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Izinkan Ibu untuk mengabsen kalian terlebih dahulu ya. Ya Bu. Mbak Anggi Herawati Putri, Adira. Mbak Awal, Mbak Farah, Mbak Nurul, Adira. Mbak Sinta, Adira. Mbak Iza. Alhamdulillah hari ini hadir semua ya. Baik, nah hari ini kita akan belajar tentang apa sih, ada yang tahu? Belum tahu. Nah hari ini kita akan di kelas 8 ini di semester 1. Materi pertama itu ada Al-Quran dan keistimewaannya. Nah mari kita murojaah bersama terlebih dahulu dengan membaca Quran surat apa itu? Al-Isra ayat 106. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi. Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'ana. Artinya, janganlah kamu gerakan lidahmu untuk membaca Al-Quran karena hendak cepat-cepat ingin menguasainya. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dalam dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakan, maka ikutilah bacaan itu. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Kita akan tujuannya yaitu untuk memahami keutamaan Al-Quran, mengamalkan perilaku yang bisa menunjukkan kecintaan terhadap Al-Quran, menjelaskan sejarah turunnya Al-Quran, menjelaskan pengertian Al-Quran, menyebutkan bukti-bukti, menjelaskan isi kandungan, menyebutkan keistimewaan, serta mendiskusikannya bersama-sama. Nah, pertama-tama kalian amati dulu gambar tersebut. Gambar apa? Yang sebelah kanan? Ya betul, habis Quran. Nah yang sebelahnya? Ya Mushaf. Nah pertama kita perlu ketahui terlebih dahulu bagaimana sih sejarah diturunkannya Al-Quran. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad kurang lebih dalam kurun waktu 23 tahun melalui perantara malaikat Jibril yang dilakukan secara berangsur-angsur. Lalu kapan pertama kali Al-Quran itu diturunkan? Nah, Al-Quran itu diturunkan pertama kali ketika Nabi sedang menyendiri di Gua Hira. Nah, surat atau ayat yang pertama kali turun itu ada Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Lalu yang terakhir itu ketika Nabi sedang melakukan ibadah haji wada, yang mana surat tersebut yaitu Al-Maidah ayat 3. Hal ini diterangkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 106. Lalu ada periode turunnya Al-Quran. Al-Quran ini periodenya itu dibagi menjadi dua. Ada yang sebelum Nabi Hijrah dikatakan sebagai ayat-ayat Makkiyah. Ada juga yang setelah Nabi Hijrah yang dikatakan dengan ayat-ayat Madaniyah.
Yang pertama itu tadi Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Yang kedua itu ada Al-Maidah ayat 3. Yuk kita bacain Al-Alaq ya bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul. Artinya, bacalah wahai Muhammad dengan nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Ia menciptakan manusia dari sebuku darah beku. Bacalah dan Tuhanmu yang maha pemurah, yang mengajar manusia melalui pena dan tulisan. Ia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Nah, dari tadi kan kita sudah membahas tentang Al-Quran ya. Nah, sejarah pembukuan Al-Quran. Jadi sebelumnya itu Al-Quran itu ditulis itu ayat demi ayat, surat demi surat. Lalu pada masa Khulafaur Rasyidin, Al-Quran mulai dimushafkan atau dibukukan. Kenapa? Karena agar mudah dibacanya dan tidak mudah hilang. Dan tadi kan kita sudah membahas tentang Al-Quran ya. Nah, apa sih itu Al-Quran? Ada yang tahu? Ya, betul. Al-Quran menurut bahasa berasal dari qira'ah, yaqra'u, wa Qur'anan, yang artinya menghimpun atau menyatukan. Nah, sedangkan menurut istilah Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sebagai bentuk mukjizat yang mana membacanya termasuk ibadah. Al-Quran ini juga banyak loh nama-nama lainnya. Apa saja? Yang pertama diantaranya yaitu ada Alkitab. Apa itu Alkitab? Alkitab berarti buku. Al-Quran juga disebut dengan Al-Furqan yang artinya pembeda. Lalu ada Az-Zikru yang artinya pengingat. Nah, kenapa disebut pengingat? Karena ayat-ayat di dalam Al-Quran itu berisi tentang peringatan kepada manusia untuk senantiasa mengingat Allah. Ada juga Al-Huda yang berarti petunjuk. Lalu An-Nur yang berarti cahaya. Dan Al-Bayyinah berarti keterangan. Lalu ada bukti tentang kebenaran Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Apa sih bukti kebenaran Al-Quran? Yang pertama itu menantang siapapun yang meragukan Al-Quran. Al-Quran itu kitab yang spesial. Kenapa dinamakan lebih istimewa? Karena nggak ada seorang pun yang bisa membuat kitab atau menulis kitab yang setara dengan Al-Quran. Al-Quran itu sifatnya abadi dan universal, tidak bisa diganti atau dirubah oleh manusia. Lalu isi kandungan Al-Quran. Nah, Al-Quran ini kan kitab yang lengkap. Jadi di dalamnya itu terdapat ajaran-ajaran yang mana mencakup tentang akidah, muamalah, ibadah, tarikh, syariat, dan akhlakul karimah. Lalu ada keistimewaan Al-Quran sebagai mukjizat. Yang pertama, membenarkan isi kitab sebelumnya, lalu menjadi batu ujian, penyempurna kitab karena memiliki kelebihan dari kitab-kitab suci sebelumnya. Lalu juga Al-Quran ini menggunakan bahasa Arab, tetapi bahasa Arab yang ada di dalam Al-Quran itu beda dengan bahasa Arab pada umumnya. Nah, Al-Quran itu ya seperti tadi bersifat abadi dan universal. Lalu bagaimana sih tanda-tandanya atau indikatornya ketika kita beriman kepada Al-Quran? Yang pertama itu menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup. Yang kedua, selalu membacanya rutin setiap hari. Yang ketiga, senantiasa rajin untuk mengkaji dan mendalami makna dari Al-Quran. Lalu ada menjaga sebaik-baiknya
ada hikmah diturunkannya Al-Quran. Apa sih hikmahnya? Ada, yaitu memberikan petunjuk. Nah, yang pertama itu ada petunjuk. Al-Quran itu sebagai petunjuk bagi kaum atau masyarakat jahiliyah, karena pada zaman dahulu itu mereka lebih menyembah berhala atau lebih percaya berhala daripada Allah. Nah, yang kedua yaitu menjadikan kita agar senantiasa bisa berpedoman pada Al-Quran, sehingga harapannya itu bisa selamat dunia dan akhirat. Nah, mungkin itu saja materi pada hari ini. Selanjutnya Ibu akan membagi kalian menjadi 2 kelompok untuk mendiskusikan tentang materi hari ini, yaitu Al-Quran dan keistimewaannya. Nanti hasil diskusinya ditulis di folio. Baik, silakan perwakilan kelompok bisa maju ke depan. Saya dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi dari kelompok kami, yaitu bukti kebenaran Al-Quran. Dalam surat Al-Maidah ayat 48 menunjukkan adanya bukti kebenaran Al-Quran yang dikemukakan dalam tantangan yang sifatnya bertahap. Yang pertama, menantang siapapun yang melakukannya untuk menyusun semacam Al-Quran secara keseluruhan. Yang kedua, menantang mereka untuk menyusun 10 surat semacam Al-Quran yang seluruh Al-Quran berisikan 114 surat. Yang ketiga, menantang mereka untuk menyusun 1 surat saja semacam Al-Quran. Dan yang keempat, menantang mereka untuk menyusun sesuatu seperti atau lebih kurang sama dengan Al-Quran. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik, selanjutnya ada tugas lagi ya. Ini gampang kok. Tugas kalian hanya menandai bagian atau kata-kata yang berkaitan dengan materi Al-Quran dan keistimewaannya. Silakan bisa didiskusikan. Lalu yang sudah siap bisa maju ke depan. Yuk, kelompok 2. Kata-katanya. Ya. Dari kelompok 1 menemukan beberapa kata-kata. Yang pertama itu ada Al-Quran. Yang kedua ada Al-Huda atau nama lain Al-Quran. Yang selanjutnya ada Taurat atau kitab sebelum Al-Quran. Yang selanjutnya ada ayat. Yang selanjutnya ada makna. Ya. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Yuk, selanjutnya bisa maju ke depan. Dari kelompok 2 menemukan beberapa kata-kata. Yang pertama Al-Maidah, lalu Mukjizat, lalu Injil, lalu yang selanjutnya Arti, dan yang terakhir huruf. Tepuk tangan untuk kita semua. Baik, jadi kesimpulannya pembelajaran pada hari ini adalah Al-Quran itu merupakan kitab yang istimewa sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, barang siapa yang rajin membacanya maka termasuk ibadah dan akan mendapatkan pahala. Dan kita sebagai seorang muslim diharapkan bisa hidup berpedoman dengan Al-Quran, sehingga hidup kita akan lebih terarah dan sesuai dengan syariat. Nah, untuk tugas minggu depan kalian bisa membaca materi yang akan kita pelajari, yang dibuktikan dengan meresum atau resuman atau rangkuman. Baik, mungkin itu saja yang bisa Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan membaca berdoa bersama.
Yuk, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim.